Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Yayang Eva Elia. Aku dari kelas A3 dengan nomor induk mahasiswa 16126528. Pada video kali ini aku akan menjelaskan pemaparan materi dari mata kuliah Pancasila materi 1 sampai materi 7. Baik, di sini saya akan memaparkan materi bagian 1 dulu, di mana bagian 1 itu adalah pengertian dari Pancasila tersebut. Pancasila itu mempunyai 5 makna lambang Pancasila, diantaranya ada lambang bintang, yang ketuhanan Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga pohon beringin, yang keempat kepala banteng, dan yang kelima ada padi dan kapas. Sedangkan Pancasila sendiri itu dilambangkan dengan Garuda, di mana burung Garuda adalah lambang negara Indonesia yang dicetuskan oleh Sultan Hamid II pada tahun 1950. Lambang Pancasila memiliki makna diantaranya yang pertama, burung Garuda melambangkan kekuatan dan warna emasnya melambangkan kemuliaan. Yang kedua, perisai di tengah melambangkan pertahanan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kedua kaki burung Garuda mencengkeram pita putih bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika yang bermakna berbeda-beda tetapi satu tujuan. Yang keempat, jumlah bulu pada burung Garuda juga memiliki makna, seperti 17 helai bulu sayap kanan dan kiri melambangkan tanggal kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya di sini ada fungsi dan kedudukan Pancasila dalam masyarakat Indonesia. Memiliki 3 rangkuman penting. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara menjadi sumber dan dasar segala aturan hukum di Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai pandangan hidup dan ideologi bangsa menjadi sistem nilai yang ideal untuk menyatukan bangsa. Yang ketiga, Pancasila sebagai kepribadian bangsa memberikan corak dan ciri khas yang membedakan Indonesia dari bangsa lain. Selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai dasar negara. Di sini ada 5 Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara karena memiliki rangkuman sebagai berikut. Pancasila sebagai dasar negara digali dari pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang kedua, terdapat 2 pengertian pokok Pancasila, diantaranya Pancasila sebagai dasar negara dan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Selanjutnya ada Pancasila sebagai negara terkait dengan konstitusi proklamasi atau hukum dasar kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Selanjutnya ada Pancasila sebagai dasar negara lahir dan berkembang melalui proses panjang yang dipengaruhi oleh adat istiadat, agama, keadaan negara, dan politik. Selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai dasar negara lagi, di mana penerimaan Pancasila sebagai dasar negara itu memiliki konsekuensi penting terhadap 4 kaidah peruntun yang harus diperhatikan. Yang pertama, menjaga integrasi dan keutuhan bangsa, baik secara ideologi maupun teoritik. Yang kedua, membangun demokrasi atau kedaulatan rakyat dan negara hukum atau demokrasi. Yang ketiga, membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Yang keempat, menerapkan prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Pancasila sebagai sumber hukum menjadi ruh dari peraturan di Indonesia. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menegaskan bahwa Pancasila merupakan dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan dalam membentuk dan menyelenggarakan negara, termasuk dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan sebagainya. Di sini adapun fungsi Pancasila yaitu memiliki 2 fungsi pokok, yaitu sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa.
Selain terdapat 5 fungsi tambahan Pancasila, yaitu sebagai kepribadian bangsa, sumber dari segala hukum, alat pemersatu bangsa, perjanjian luhur, dan paradigma pembangunan. Selanjutnya di sini ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai negara, sebagai dasar negara. Materi yang disampaikan dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, bahwa menekankan bahwa Indonesia adalah negara yang menghormati ketuhanan dan keagamaan. Selanjutnya, menunjukkan kemampuan bangsa Indonesia dalam menciptakan harmoni kebudayaan dan kerohanian. Yang kedua, sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mengandung sifat-sifat hakikat manusia sebagai dasar, menekankan bahwa Pancasila merupakan kepribadian Indonesia. Sila ketiga, persatuan Indonesia, menunjukkan pentingnya kesatuan bangsa Indonesia, mendorong persatuan dalam sejarah dan perjuangan bangsa. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu menekankan pentingnya demokrasi politik dan sosial ekonomi, serta negara berkedaulatan rakyat sebagai cita-cita politik. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan utama bangsa Indonesia adalah mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Selanjutnya, negara bertanggung jawab dalam memajukan kesejahteraan rakyat. Masing-masing sila mencerminkan nilai kebangsaan dan cita-cita kemanusiaan yang menjadi dasar negara. Nah, itu barusan dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai ideologi. Kenapa Pancasila disebutkan sebagai ideologi? Karena yang pertama, ideologi adalah pandangan, nilai, cita-cita, dan keyakinan yang ingin diwujudkan dalam kehidupan nyata. Yang kedua, ideologi penting karena dapat membangkitkan kesadaran terhadap kemerdekaan dan membentuk identitas kelompok atau bangsa. Yang ketiga, ideologi mencerminkan kemampuan dalam mengapresiasi nilai-nilai masyarakat, memiliki idealisme yang mengunggah dan fleksibilitas dalam mengikuti perkembangan zaman. Yang keempat, Pancasila sebagai ideologi terbuka adalah pandangan hidup bangsa Indonesia yang dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat. Yang kelima, ciri-ciri ideologi terbuka termasuk lahir dari nilai dan cita-cita masyarakat berdasarkan kesepakatan dan konsensus, mencerminkan identitas masyarakat, sistem pemerintahan yang terbuka, serta masyarakat dinamis dan reformis. Yang keenam, faktor pendorong keterbukaan ideologi Pancasila meliputi percepatan pembangunan nasional, pengalaman sejarah politik, dan upaya memperkuat kesadaran akan nilai-nilai dasar Pancasila. Selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai pengembangan ilmu, di mana yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila juga harus terbuka dalam terhadap kritik dan menjadi kesatuan dengan perkembangan ilmu. Yang ketiga, fanatisme terhadap kenetralan ilmu atau kemandirian ilmu dapat menyebabkan masalah yang tidak dapat diatasi tanpa mempertimbangkan nilai etis, religius, dan budaya. Yang keempat, setiap pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia harus sesuai dengan nilai Pancasila. Yang kelima, nilai Pancasila berperan sebagai pedoman normatif dalam perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Yang keenam, pengetahuan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia dengan memperhatikan indigenisasi ilmu. Yang ketujuh, Pancasila memiliki urgensi sebagai dasar pengembangan ilmu untuk menghadapi pluralitas nilai dan dampak negatif kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup dan eksistensi manusia. Selanjutnya di sini ada Pancasila sebagai sistem filsafat, di mana yang pertama, Pancasila dalam sistem filsafat yang mengandung pandangan, nilai, pemikiran dalam pembentukan ideologi Pancasila. Yang kedua, filsafat berasal dari kata Yunani yaitu filosofia, yang berarti cinta kebijakan dan mencari makna hidup.
Yang ketiga, filsafat Pancasila adalah refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan budaya bangsa. Yang keempat, Pancasila sebagai sistem filsafat menciptakan alam pemikiran bangsa Indonesia dengan akar nilai dan jati diri budaya. Yang kelima, Pancasila sebagai sistem filsafat memajukan harga diri dan martabat bangsa Indonesia secara material dan spiritual. Yang keenam, ada Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi dasar menghadapi tantangan globalisasi dan revolusi industri, serta menjaga semangat kebangsaan dan nilai-nilai ideologi. Yang ketujuh, ada Pancasila sebagai sistem filsafat menjadi pedoman hidup yang seimbang dan harmonis melawan tingkah. Selanjutnya ada sumber historis, yuridis, dan sosiologis sistem filsafat Pancasila. Di antaranya yang pertama, di sini ada sistem filsafat Pancasila memiliki sumber historis, yuridis, dan sosiologis yang berasal dari asal-usul sejarah, kondisi sosial budaya, dan konsensus politik di Indonesia. Yang kedua, di sini ada sumber historis mencakup asal-usul dan sejarah masyarakat Indonesia yang menjadi dasar sila-sila Pancasila. Yang ketiga, sumber sosiologis berkaitan dengan kondisi sosial budaya Indonesia yang mempengaruhi pembentukan sistem filsafat Pancasila. Yang keempat, di sini ada sumber politis terkait dengan wacana politis dan argumen politis yang berkembang seputar Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang kelima, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat mengalami fluktuasi dalam berbagai masa. Yang keenam, di sini ada tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat termasuk kapitalisme dan komunisme yang mempengaruhi pemahaman dan penerapan nilai-nilai Pancasila. Berikut adalah pemaparan materi dari materi 1 sampai dengan materi 7. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan karena apa yang kita pelajari dari Pancasila itu tidak terlepas dari ideologi-ideologi yang ada di Pancasila tersebut. Sebagai warga negara Indonesia yang baik dan taat atas aturan-aturan dan mengikuti Bhinneka, maka kita harus tetap menjunjung tinggi persatuan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Sekian video pemaparan materi dari mata kuliah Pancasila, materi dari materi 1 sampai dengan materi 7. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.